Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-11. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang paling muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi,
dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menumbuhkan benih kerajaan Allah. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kerajaan Allah. Seperti apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu seperti benih yang dikumpulkan. Itu adalah yang terkecil dari semua benih, namun begitu ditanam, ia tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat berlindung di bawah naungannya. Pertanyaannya adalah, di mana kerajaan Allah sekarang? Itu adalah misteri keselamatan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Karena itu, kerajaan Allah dilukiskan dalam perumpamaan seperti biji sesawi yang kecil yang bisa menjadi besar dalam diri orang beriman. Benih itu ditanam dalam hati kita. Setelah kita dibaptis, kerajaan Allah diam di dalam kita, tertanam di dalam hati kita, bagaikan benih yang sangat kecil seperti biji sesawi. Tanggung jawab kita adalah membuat benih itu tumbuh dalam hidup kita dan membuatnya tumbuh dalam kehidupan anak-anak kita. Tanggung jawab orang tua tidak hanya mengajari anak-anak untuk menjalankan kehidupan praktis di dalam berumah tangga, tetapi juga mengajari mereka tentang kerajaan Allah, mulai dari hal-hal kecil seperti mengajari mereka berdoa sebelum makan dan sebelum tidur, mengajar mereka berbuat tanda salib, dan mengucapkan kata-kata pujian untuk hari baru yang diberikan oleh Tuhan, mengajari mereka membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan mengajar mereka untuk setia pada iman kita. Ini benar-benar kecil, seperti benih yang kecil yang terkadang dilupakan dan diabaikan. Namun kita tidak boleh lupa, melainkan harus menganggapnya serius, karena nanti benih itu akan menjadi pohon besar di dalam hidup kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Jika anak-anak dididik dan dibina dengan baik, mereka tentu akan menjadi baik. Siswa-siswi yang baik di sekolah biasanya berasal dari keluarga yang baik. Dibandingkan dengan siswa-siswi yang lain, mereka lebih bertanggung jawab, lebih rajin bekerja dan berdoa, dan kebanyakan dari mereka itu pintar dan cerdas. Mereka memiliki disiplin diri, teratur hidupnya, memiliki nilai hidup, rasa iman dan cinta. Mereka ini biasanya bertahan dan tetap tekun dalam segala tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar adalah sukacita orang tua, sekolah, dan kelak mereka akan menjadi sukacita bagi gereja, paroki di mana mereka berkarya. Jadi adalah tanggung jawab kita untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita dengan menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian menciptakan suasana yang baik yang sangat kondusif bagi bertumbuhnya kerajaan Allah di dalam diri mereka. Kita yakin bahwa itu akan menjadi sukacita, kebahagiaan, dan harapan kita sekarang dan pada masa yang akan datang. Tetapi ingat, semua ini bergantung pada bagaimana kita orang tua menunjukkan dan mengajari mereka melakukannya. Yesus juga melakukan hal yang sama ketika ia membasuh kaki murid-muridnya dengan berkata, "Jika aku Tuanmu melakukan ini kepadamu, kamu juga harus melakukan ini satu sama lain." Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana metode yang sangat baik dalam mengajar siswa kita atau anak-anak kita. Dengan melakukan itu sendiri, kita mengajari mereka dengan perbuatan kita bagaimana membuat benih itu tumbuh dalam diri mereka. Saudara-saudariku terkasih, kitalah yang dipanggil untuk menumbuhkan benih kerajaan Allah di dalam diri kita sendiri. Bacaan kedua pada hari ini memberi warta yang baik tentang hal itu, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kita diajak untuk menyuburkan benih iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Benih itu akan tetap kecil dan tidak berarti kalau itu didiamkan dan tidak dikembangkan. Sebaliknya, jika kita memupuk benih iman itu dalam diri kita, maka kita akan terbantu untuk diperkaya oleh iman itu dan hidup sesuai kehendak Allah, serta membiarkan diri kita dituntun oleh Allah untuk hidup secara benar di hadapannya dan di hadapan sesama, serta dimampukan untuk mengerjakan rupa-rupa karya kebaikan dan cinta kasih untuk keluarga kita dan sesama di sekitar kita. Atas cara demikian, maka kita menjadi sarana kehadiran Allah di lingkungan hidup kita, di mana orang lain dapat berlindung dalam keadilan dan kebenaran yang kita tunjukkan di dalam kehidupan yang nyata. Semoga demikian. Amin.